Mungkin langsung ke pemateri kedua. Halo Gus Roy, selamat malam. Belum di-unmute ya. Ya, halo, selamat malam. Ya, selamat malam Gus. Ya. Nah, bagaimana menurut Gus dari tema diskusi hari ini terkait terkait agama sebagai teologi pembebasan? Kita tahu kalau dalam Islam mungkin tokoh yang terkenalnya kan ada Ali Asgar Engineer ya dari India ya, tentang teologi pembebasan ini. Bagaimana sih Islam memandang bahwa harus ada egalitarianisme dalam hal apapun gitu? Menurut Gus Roy itu bagaimana? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Bung Daniel. Senang bisa diskusi di sini di forum ini dan kawan-kawan semuanya. Udah lama nggak ketemu ini enggak. Kayaknya kalau setelah pandemi harus buru-buru kita bikin pertemuan besar untuk konsolidasi agama sama gerakan rakyat tadi yang seperti Bung katakan. Saya ingin memulai pertama dari pernyataan Marx yang seringkali disalahpahami, yang ditulis oleh Marx dalam A Contribution to the Critique of Hegel's of Right, yang ditulis sekitar tahun 1843 ya, dan terbit tahun 1844. Saya kira ini posisi penting di gerakan sosial, terutama di Indonesia yang seringkali tendensi progresif dalam agama itu selalu disalahpahami dan dianggap misalnya gerakan-gerakan kiri itu sebagai gerakan yang otomatis pada dirinya anti agama, padahal tidak otomatis begitu. Bahkan kita tahu misalnya partai seperti PKI juga tidak anti dengan agama, dia tidak maksa kader-kadernya itu beragama atau tidak beragama. Gitu. Artinya dia sangat demokratis, mereka sangat terbuka dalam diskursus keagamaan. Cuman yang mereka pertanyakan adalah ketika agama itu justru dijadikan sebagai alat bagi pengisapan, menjadi instrumen bagi penindasan. Nah, Marx sendiri itu dalam pernyataannya di bukunya dia yang terbit tahun 1844, ini buku penting yang kemudian karena ada pernyataannya mengatakan agama adalah candu, terus ya disalahpahami, dan selalu diulang-ulang. Belakangan saya juga orang yang dituding mau menyebarkan agama sebagai candu, padahal saya sendiri orang yang percaya dengan agama gitu. Nah, saya mau membaca secara lengkap gitu, terjemahannya kurang lebihnya ya. Dia mengatakan agama adalah keluh kesah dari masyarakat yang tertindas, hati dari dunia yang tidak berhati, dan jiwa dari keadaan tak berjiwa. Agama adalah opium masyarakat gitu. Secara sederhana sih saya menganggap bahwa dia mengafirmasi, dia mengakui bahwa agama itu bisa menjadi salah satu ekspresi dari kemarahan dan kegelisahan rakyat menghadapi situasi zamannya yang objektif ya, yang dihadapi oleh rakyat pada zaman itu. Itu artinya agama harus dipahami. Mungkin ini agak sedikit berbeda dengan Bung Daniel karena tinjauan saya dari Islam ya, tidak dalam perbandingan agama-agama atau studi teologi gitu. Saya percaya terus kemudian bahwa seperti Asyor Ali Engineer yang sudah Bung Den Dinar tadi itu singgung, terus juga di banyak diskusi yang lain, misalnya tokoh-tokoh Islam yang lain, meskipun nanti perlu kita problematisir ya, sebagian besar tokoh-tokoh progresif dalam Islam percaya bahwa Islam pada dirinya progresif, artinya pro rakyat. Islam pada dirinya adalah seperti dibayangkan Marx tadi itu, keluh kesah dari masyarakat yang tertindas, hati dari dunia yang tidak berhati, jiwa dari keadaan tidak berjiwa. Saya menafsiri begitu, gitu. Mungkin salah ya, tapi dalam perspektif saya yang di Islam misalnya, hampir semua narasi-narasi Islam di studi-studi Islam klasik ya, dalam sejarah Islam perdana itu, Nabi sendiri lahir memang dari keluarga terhormat sekali gitu, keluarga yang mengelola Makkah, mengelola tempat suci di Jazirah Arab waktu itu. Cuman Rasulullah dari keluarga miskin, bahkan dia sudah menjadi yatim saat kecil, ikut pamannya
Dan hampir semua ayat-ayat yang turun pertama kali di Makkah, ayat-ayat Makkiyah itu ayat-ayat perlawanan semuanya, ayat-ayat yang mau mencongkel oligarki atau penguasa di Jazirah Arab, terutama di kota Makkah yang sangat urban itu. Terus kemudian juga ada pernyataan dari Thaha Hussein, misalnya di bukunya dia itu Fitnatul Kubro di bab pertama, kalau nggak salah ya, seingat saya, dia mengatakan memang Islam nggak ada istilah sosialis dalam Islam. Di zaman itu belum ada sosialisme, belum ada kapitalisme, tapi punya tendensi yang sosialistik. Punya tendensi atau punya kecenderungan, punya arah untuk membangun kehidupan yang guyup, yang idealistik sebenarnya. Dalam konsepsi idealistik itu masyarakat yang adil, yang menghormati satu sama lain dan tidak ada pengisapan. Egaliter, masyarakat egaliter dalam istilahnya Ashur Ali ya. Nah itu kalau posisi di Islam sejauh ini gitu. Tentu saja saya setuju dalam beberapa hal dengan Bung Daniel tadi itu yang mengatakan bahwa sesungguhnya bukan agama, bukan arasnya itu sendiri, tapi dinamika objektif dalam gerakan sosial yang menentukan masyarakat itu menang atau tidak melawan penghisapan atau melawan ketidakadilan. Agama hanya menjadi instrumen, menjadi pendorong, mendinamisasi dari perlawanan. Saya pernah menulis misalnya cerita-cerita yang dihimpun oleh beberapa peneliti Indonesianis di Indonesia tentang kaum Samaniyah ya, atau orang-orang tarekat Samaniyah, orang-orang Qadiriyah wa Naqsabandiyah, gitu, orang-orang spiritualis sebenarnya, orang-orang yang memang oleh sebagian para modernis Islam dianggap sebagai tanda dari kemunduran Islam. Orang-orang ini orientasinya akhirat, ukhrawi, di dunia seberang sana. Dia tidak mengejar produktivitas, dia tidak bekerja seperti pada umumnya orang-orang, mereka hanya zikir, menari-nari gitu, merindukan Tuhan gitu. Tapi faktanya dalam gerakan sosial di Indonesia, dalam gerakan tani di Indonesia, dalam gerakan melawan kolonialisme waktu itu mereka sangat punya peran penting. Karena justru karena mereka itu tidak punya orientasi duniawiyah itu memungkinkan mereka untuk melawan segala bentuk kebatilan gitu. Dan juga mendinamisir dan mengakselerasi ya, mempercepat, membuat roda perlawanan itu semakin dahsyat gitu. Kita juga dalam catatan sejarah kita diingatkan oleh perlawanan Partai Komunis ya di Banten tahun 1926 maupun 1927 di Silungkang di Sumatera Barat itu pelopornya adalah seorang ulama besar, seorang kiai, seorang syekh gitu kan, yang sangat percaya dengan Islam, tapi dia juga percaya dengan teori sosial atau alat perlawanan bernama Marxisme gitu. Nah, cuman saya yang nggak setuju secara umum ya dengan cara pandang beberapa orang, misalnya melihat bahwa agama karena dia solihun likuli zamanin wa makanin gitu. Agama itu sudah lengkap pada dirinya, dia relevan dalam setiap waktu, setiap zaman, setiap episode. Pokoknya dia sudah menjadi jawaban atas semuanya. Dia nggak butuh analisis apapun. Nah, itu yang menurut saya yang bermasalah gitu. Agama ini kan cerita-cerita kuno sebenarnya. Ini jalan purba untuk menjawab situasi tertentu pada episode tertentu. Belum di periode-periode penemuan agama-agama, misalnya tumbuhnya agama-agama, ya kita nggak bayangkan mereka itu diskusi teoritik, gitu kan, seperti lain intelektual. Gitu. Padahal Islam misalnya kalau dibandingkan dengan tradisi polis Yunani atau Romawi, jelas lebih duluan polis Yunani, terus kemudian negara hukum di Romawi. Tapi bagaimanapun agama itu ya narasi tentang kehidupan. Mereka membahasakan zaman itu, kehidupan mereka dengan perspektif itu yang berdimensi ilahiyah. Namun tentu saja juga harus digarisbawahi lagi, misalnya percakapan dengan Allah itu selalu diawali dengan percakapan dengan kehidupan ini. Allah itu momen yang kesekian. Karena kita itu gelisah, kita punya masalah, gitu, putus dengan pacar, nggak punya uang. Seperti pandemik sekarang, kadang-kadang
karena nggak punya analisis yang lebih maju bahwa ini problem struktural, ini problem yang dimensinya lebih luas dari yang kita bayangkan, kita personalisasi itu. Anda ingat Tuhan, gitu kan. Nah, percakapan dengan Tuhan itu selalu membawa percakapan kita dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, karena itu saya mau mengatakan bahwa agama itu seilahiyah apapun, teologi itu kan ilmu tentang agama, itu kemudian bisa masuk ke sana juga mungkin ya. Karena saya tidak, meskipun saya orang pesantren, saya sebenarnya tidak pernah terdidik secara formal studi teologi dalam sebuah universitas. Cuman di pesantren saja gitu. Nah, tapi sebagian besar orang membalik itu, gitu. membalik kondisi itu. Seolah-olah percakapan dengan Tuhan itu tidak mengandaikan bahwa ada percakapan kita dengan kehidupan yang ini. Bahkan karena itu, pewahyuan dalam Islam misalnya, semua cerita-cerita dalam Al-Quran itu kan respon dari situasi yang material. Gitu. Ada pemikir di Mesir, tokoh sangat terkenal dia, ahli tafsir dan juga ahli filsafat, namanya Nasir Hamid Abu Zaid. Dia sempat mengatakan Al-Quran itu produk budaya. Itu terus kemudian dia dikafirkan dan disuruh cerai dengan istrinya. Dan dikutuk, dia pindah ke Utrecht, ke Belanda akhirnya. Karena dia Mesir dimusuhi dan dianggap anti-Islam. Karena dia mengatakan wahyu atau Al-Quran itu sesungguhnya produk budaya. Gitu. Yang kemudian memproduk budaya. Saya setuju dengan dia. Gitu. Karena itu ada asbabun nuzul kan. Sebab-sebab turunnya ayat itu. Ayat itu nggak muncul tiba-tiba terus Nabi bertapa terus tiba-tiba dapat ayat gitu. Atau gelondongan gitu, langsung ditulis, dicatat gitu. Enggak juga. Ini sangat material sekali. Bahkan cerita-cerita tentang surga itu ya juga imajinasi tentang surga ya imajinasi kehidupan orang-orang di Jazirah Arab kalau dalam konteks Islam. Kalau di India misalnya apa itu cerita tentang yang ilahiyah itu selalu melekat dengan Sungai Yamuna gitu, Krishna gitu-gitu. Saya pikir karena memang konteks geografisnya yang memungkinkan itu, dinamika sosial, politik, kebudayaan yang melahirkan wacana tentang Tuhan. Nah, saya mau mengatakan dua hal kalau di Islam sendiri. Satu, seperti yang sudah saya kutip tadi dari jadi lupa saya siapa ini, Toha Hussein ya, dia bilang bahwa Islam itu punya tendensi yang membebaskan. Gitu. Terus yang kedua, cuman seringkali orang melihat bahwa Islam sudah cukup, nggak perlu belajar teori-teori sosial. Nah ini yang saya nggak sepakat. Agama apapun nggak cukup, gitu. Dia hanya spiritnya aja. Gitu. Untuk melihat hidup hari ini, kalau kita nggak belajar ekonomi politik ya nggak ngerti. Gitu. Nggak, kalau kita nggak belajar, misalnya kita ngomong relasi masyarakat perkotaan gitu yang dibayangkan dalam konsepsi idealistik, orang kota itu orang yang kosmopolitan. Bahkan polis itu kan peradaban gitu. Sastrawan, intelektual, ahli filsafat, teolog, dari berbagai macam disiplin ilmu, membangun kebudayaan yang guyup itu faktanya tidak ada. Dalam realitas yang konkret gitu kan, baik di dunia pertama, di kapitalisme pusat sana maupun kita yang di pinggiran di sini sama saja gitu. Coba kalau kita baca David Harvey, ketahuan gitu, sesungguhnya ini soal pertarungan, perebutan ruang gitu, antar kelas, macam-macam. Kenapa orang-orang di Bandung seperti Taman Sari itu digusur, kenapa yang lainnya enggak? Gitu. Kenapa orang-orang di bantaran Kali Ciliwung itu harus disingkirkan, sementara resapan air yang sangat besar di Jakarta Utara itu enggak pernah disentuh sama sekali. Nah, karena itu agama atau orang beragama membutuhkan satu alat analisis. Sebagian besar para teolog ya di Islam percaya, teolog progresif percaya bahwa Rasulullah atau Islam itu sosialis, tendensinya sosialis, tapi tanpa ekopol. Ini Bung Daniel, ini kalau di Islam ya punya tendensi sosialistik, ada konsep baitul mal, ada wakaf, ada zakat, meskipun ya tidak seradikal yang kita bayangin, ya, tapi itu cara mereka untuk menjawab persoalan problem-problem ketimpangan pada zaman itu. Nah, sosialis tanpa ekonomi politik. Nah, dua hal tadi ini saya pikir perlu didiskusikan lebih jauh. Gitu. Saya separuh
ini perlu diskusi panjang ini. Menarik kalau kita bikin diskusi di Indo Progress soal Bung Daniel tadi itu. Sebagian besar orang misalnya agama pada awalnya itu baik gitu. Padahal apa itu terus kemudian dipakai menjadi alat pengisapan. Gitu. Bung Daniel punya perspektif yang menarik tadi misalnya. Enggak, agama selalu pisau bermata dua gitu. Bisa menjadi alat kekuasaan, bisa menjadi alat pembebasan. Nah, punya kecenderungan bahkan dalam hampir sebagian besar sejarah umat manusia, agama selalu dipakai untuk penghisapan. Faktanya gitu. Hanya sedikit sekali agama itu, sedikit ya. Saya mau mengatakan ini meskipun nggak ada riset empiriknya gitu kan. Tapi kalau kita baca kesan yang kita pahami dalam sejarah agama atau dalam sejarah manusia pada umumnya, sejarah revolusi besar ini kelompok-kelompok agama selalu terlambat gitu. Cuman kelak klaimnya terlalu besar gitu. Ini semua ini jasa para ustadz gitu. Kalau ustadznya nggak ikut ngapa-ngapain, ikut nyumbang doa aja gitu. Ini melawan tambang gitu. Pendeta sama kiai, padahal ya pendetanya cuma 1-2, kiainya 1-2, yang lainnya enggak gitu. Yang lainnya malah dukung tambang misalnya gitu. Cuma nanti dalam satu rentang zaman tertentu yang pendeta-pendeta sama kiai-kiai tadi itu nggak dicatat gitu. Yang dicatat ya yang menang, yang dukung menang. Nah, saya justru malah tertantang atau menarik kalau mendiskusikan yang lebih jauh dengan Bung Daniel. Nah, itu perspektif saya, kawan-kawan. Dan sampai sejauh ini saya masih pada analisis saya atau pemahaman saya, terutama di Islam, karena saya nggak pernah terdidik itu ya perbandingan agama. Saya baca teks-teks, meskipun saya belajar di sekolah Katolik yang ada materi Kristennya, saya ikut-ikut, tapi saya nggak menekuni juga, nggak tahu gitu. Beda kan dengan orang yang profesional, jadi profesor yang studi Islam, gitu. Orang Kristen studi Islam, atau orang Islam studi Kristen, itu biasanya agak lebih maju. Tapi kalau pembacaan saya secara umum, ya agama buat saya awalnya gitu, itu cerita tentang kegelisahan, tentang bagaimana caranya menjawab situasi zaman itu gitu. Ya yang sangat purba sebenarnya. Ya jangan dipaksa agama itu untuk membebaskan. Saya setuju gitu. Bahkan agama misalnya begini, suruh menjelaskan teori konsep tentang Tuhannya aja kebingungan. Itu teolog-teolog kerjanya Bung Dani lah gitu. Ya awal-awalnya nggak ada urusan lah dengan itu semua, pokoknya wahyu gitu aja. Atau iya banyaklah cerita soal itu ya. Itulah kawan-kawan ya. Ini kan talk show ya, santai aja ya. Saya terima kasih diingatkan gitu. Tadi ini saya udah mau tidur gitu. Makanya dalam situasi seperti ini kawan-kawan, kita perlu banyak, ini berbagi ya saya ya. Saya semalam itu, nanti diskusinya cair aja, saya semalam itu rapat lama sekali, terus kemudian nyetir mobil di tengah tol gitu. Ternyata ban saya itu oleng, bocor satu gitu. Dan dalam menempuh perjalanan yang panjang itu, nah itulah saya tawakal gitu. Sudah berusaha saya sudah berusaha bagaimana harus selamat. Di crash area nyari pompa nggak ada, pokoknya rumit. Ternyata terus kemudian etol saya itu nggak cukup gitu. Di pemberhentian saya nggak dapat gitu. Nah, momen kita sudah berusaha, baru habis itu kita tawakal, sudah pasrah lah gitu. Allah pasti menemani saya, gitu. Pasti sayang saya lah gitu. Selamat saya sampai rumah gitu. Nah, jangan kayak pemerintah Indonesia gitu, belum berusaha udah ngajak kunut-kunut aja, udah damai. Nggak berusaha malah itu mencelakakan rakyatnya, suruh sabar. Itu enggak ada progresif dan nggak perlu berdebat, harus dilawan, udah gitu aja. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Gus Roy dari pemaparan yang sangat menarik tadi. Banyak ilmu juga yang bisa kita dapat dari Gus Roy.